Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan studi kasus tentang anggaran hutang dengan fokus pada pembiayaan hutang dalam APBN tahun 2016. Presentasi ini membahas bagaimana peran hutang dalam menutup defisit anggaran serta bagaimana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan, yaitu ada saya Jessica Anjanapok, saya Marisa Fira, saya Rianti, saya Anastasia, dan saya Marcel. Pada slide pertama ada latar belakang yang dimana APBN merupakan instrumen utama pemerintahan dalam mengelola keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, pendapatan negara sering kali belum mampu menutup seluruh belanjaan negara. Pada tahun 2016, Indonesia mengalami defisit anggaran, sehingga pemerintah harus menggunakan pembiayaan hutang untuk menutup kekurangan tersebut. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya analisis terhadap anggaran hutang. Pada slide selanjutnya, pengertian anggaran hutang, yang dimana anggaran hutang adalah bagian dari anggaran pembiayaan yang bersumber dari pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hutang digunakan untuk menutup defisit anggaran, namun di sisi lain menimbulkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga di masa depan. Oleh karena itu, anggaran hutang harus dikelola secara hati-hati agar tidak menjadi beban fiskal. Pada slide selanjutnya terdapat tujuan studi kasus. Nah, tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan pembiayaan utang pada APBN 2016. Selain itu, studi ini juga bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan hutang serta memberikan rekomendasi perbaikan ke depannya. Slide berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait pengelolaan pembiayaan utang, serta data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah pusat dan data APBN. Metode ini digunakan untuk memahami proses dan permasalahan secara mendalam. Slide selanjutnya, gambaran umum APBN 2016. Pada APBN tahun 2016, defisit anggaran mengalami peningkatan dibandingkan rencana awal. Akibatnya, kebutuhan pembiayaan utang juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran utang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan pelaksanaan anggaran negara. Slide selanjutnya, perencanaan pembiayaan utang. Perencanaan pembiayaan utang meliputi penentuan jumlah utang, jenis instrumen yang digunakan, serta jangka waktu pelunasan. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan bayar, resiko fiskal, serta kondisi ekonomi agar utang tetap berada dalam batas yang aman. Pada slide ini ada permasalahan pengelolaan hutang. Dalam pengelolaan anggaran hutang, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan. Di antaranya adalah perencanaan yang belum dioptimal, ketergantungan pada utang untuk menutup defisit, serta koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Permasalahan ini dapat meningkatkan resiko pengelolaan keuangan negara. Slide selanjutnya adalah dampak anggaran hutang. Penggunaan anggaran hutang memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, hutang membantu pemerintah membiayai pembangunan. Namun, di sisi lain, hutang meningkatkan beban bunga dan dapat menekan anggaran di tahun-tahun berikutnya jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi. Berdasarkan hasil studi kasus, beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan antara lain meningkatkan kualitas perencanaan anggaran hutang. Selanjutnya, memperkuat koordinasi antara instansi terkait, serta meningkatkan transparansi dan pengawalan dalam pengelolaan utang. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan, anggaran hutang merupakan instrumen penting dalam penutup defisit APBN. Namun, pengelolaan harus dilakukan secara hati-hati dan terencana agar tidak menimbulkan beban jangka panjang bagi keuangan negara. Studi kasus APBN 2016 memberikan pelajaran pentingnya mengenai pentingnya memanajemen utang dengan baik dan benar. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Shalom.